Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 mata kuliah anak dengan hambatan fisik dan motorik. Saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan bagaimana hakikat dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Pujambiranti, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Rabiria Bonavita. Yang ketiga ada Istiqomah. Yang keempat ada Heni Oktiana. Yang kelima ada Ratna Dewi Rasita. Yang keenam ada Mila. Sebelum itu, apa sih anak dengan hambatan fisik dan motorik itu? Oke, masuk ke pengertian anak dengan hambatan fisik dan motorik. Hambatan fisik dan motorik merupakan istilah lain dari tunadaksa atau biasa disebut gangguan permasalahan fisik. Gangguan pada fisik terjadi pada anak yang mengalami kelainan tubuhnya, yaitu pada sendi, tulang, maupun ototnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya merupakan ciri-ciri umum anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama, anggota gerak, tubuh kaku, lemah atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna dan tidak teratur. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Selanjutnya dibacakan teman saya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangannya kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang terakhir yaitu kesulitan pada saat berdiri, berjalan hingga berduduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Faktor penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada faktor prenatal, yaitu sebelum kelahiran, disebabkan oleh faktor genetik dan terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat. Sebagian hal ini disebabkan oleh yang pertama pemisahan bayi dari plasenta, yang kedua ada kondisi jantung yang gawat, ketiga percobaan pengukuran kandungan atau aborsi, yang keempat ada gangguan metabolisme pada ibu-ibu mengalami trauma atau kecelakaan. Yang kedua ada faktor neonatal atau saat lahir, mengalami kendala saat melahirkan. Sebagian hal ini disebabkan oleh kesulitan melahirkan karena posisi bayi sungsang, pendarahan pada otak saat kelahiran prematur atau penggunaan alat bantu kelahiran berupa tang karena mengalami kesulitan kelahiran yang mengganggu fungsi otak pada bayi. Yang ketiga ada postnatal atau setelah kelahiran bayi. Dapat disebabkan oleh penyakit bawaan seperti penyakit meningitis atau radang selaput otak, encephalitis atau radang otak, influenza, diphtheria atau infeksi hidung tenggorokan, dan juga pertusis atau batuk-batuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang terakhir adalah dampak anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, ketidakselarasan gerak, baik gerak motorik halus maupun kasar, entah itu berjalan atau bahkan menulis. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, kesulitan dalam penyesuaian diri yang disebabkan karena keadaan atau kondisi fisik yang disebabkan oleh respon masyarakat atau lingkungan. Keempat, keterbatasan fungsi gerak yang mempengaruhi lingkungan sehingga menghambat perkembangan fungsi kognitif atau kreativitas. Yang kelima, gangguan perhatian, kurangnya kontrol emosi, anak cenderung sensitif dan mudah tersinggung. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada anggota kelompok saya yang telah menjelaskan materi dari masing-masing. Sebelum saya akhiri, saya akan
membacakan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan. Anak hambatan fisik dan motorik merupakan istilah dari tunadaksa atau biasanya disebut gangguan permasalahan fisik yang terjadi pada anak yang mengalami kelainan pada tubuhnya, yaitu pada sendi, tulang, maupun ototnya. Kemudian, ciri umum dari anak dengan hambatan fisik dan motorik yaitu anggota gerak tubuh kaku, lemah atau lumpuh, kesulitan dalam gerak, tidak sempurna atau tidak teratur, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, atau bisa lebih kecil dari biasanya. Faktor penyebab anak dengan hambatan fisik motorik ada 3. Ada faktor prenatal, yaitu sebelum kelahiran, ada faktor neonatal, yaitu saat lahir, yang ketiga ada postnatal setelah kelahiran. Kemudian dampak dari anak dengan hambatan fisik dan motorik, kesulitan dalam aktivitas sehari-hari karena alat geraknya mengalami kelainan. Kemudian ada ketidakselarasan gerak, baik gerak motorik halus maupun motorik kasar, entah itu berjalan atau bahkan menulis. Kemudian ada kesulitan dalam menyesuaikan diri, dan ada gangguan perhatian, yaitu kurangnya kontrol emosi, anak cenderung sensitif dan mudah tersinggung. Mungkin itu saja yang dapat anggota kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.